Jamaah subuh yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin subuh saya membahas berkaitan dengan tidur yang disamakan dengan mati. Sebenarnya perjalanan kita itu yang pertama dari alam roh. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa 1000 tahun roh itu baru bisa bertemu dengan jasad di dalam kandungan. Kemudian di alam kandungan itu disebut rahim tempatnya. Itu 9 bulan 10 hari yang normalnya. Walaupun nanti ada beberapa orang yang dikandung agak lama seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dikandung 2 tahun lebih. Makanya ada penjelasan ulama bahwa ketika ada anak yang lama dalam kandungan itu cerdas. Imam Abu Hanifah juga itu lebih 1 tahun, hampir 1,5 tahun. Dan begitu juga dengan Ahmad bin Hanbal. Yang paling lama yang saya temukan dalam sejarah itu Imam Syafi'i, 2 tahun lebih, hampir 3 tahun. Makanya beliau itu lahir giginya sudah tumbuh. Ada juga ulama mengatakan bahwa dulu kan tidak ada kalender, sehingga tidak diketahui. Kemudian ketika kita lahir di dunia itu Nabi sebutkan likulli syai'in hasadi wa hasadi ummati baina si'tina wa sab'ina. Jadi segala sesuatu itu ada waktunya, ada masanya. Nah, untuk umatnya Rasulullah itu baina si'tina wa sab'ina, antara 60-70 tahun. Jadi Nabi itu sebenarnya sudah berdoa bahwa untuk umatnya itu memang dia sudah minta kepada Allah supaya umur kita itu tidak panjang. Nabi sudah minta itu. Dan salah satu dari permintaan Nabi itu adalah memohon kepada Allah supaya umur umatnya itu tidak sama dengan umat-umat terdahulu. Kalau kayak umatnya Nabi Musa ada yang sampai 400-500 tahun. Umatnya Nabi Daud juga begitu. Paling pendek umur umat-umat terdahulu itu ya 100 tahun. Tapi untuk Rasulullah memang dia minta antara 60-70 tahun. Alasannya Rasulullah itu bagus. Istilahnya Nabi itu punya alasan. Karena dia melihat bahwa siksaan itu agak berat di alam kubur dan itu lama prosesnya. Kemudian yang kedua, nanti di yaumil akhir kesalahan 1 kali itu bisa berpuluh-puluh tahun azabnya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah mengatakan siapa yang melakukan perzinahan sekali saja melakukan zina, itu dalam 40 tahun dicelupkan di dalam api neraka. Makanya Nabi minta supaya umur umatnya itu pendek. Alasannya kenapa? Walaupun dia melakukan dosa itu tidak lama berdosa. Jadi kalau umurnya orang cuma 60 tahun, kalau menjadi pemain judi paling lama 30 tahun main judi, setelah itu berhenti, sudah tidak kuat. Tapi kalau umurnya 400 tahun main judi, minimal 300 tahun main judi. Bayangkan hitungannya. Makanya Nabi minta umurnya supaya dipendekkan, jangan panjang, supaya nanti kalau dia melakukan dosa itu tidak banyak. Itu Nabi sudah wanti-wanti. Kemudian yang kedua, Nabi minta karena pendeknya umurnya umatku, aku mohon kepadamu ya Rabb, lipat gandakan kebaikan yang dia lakukan. Makanya disebutkan itu man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Setiap satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Tapi kalau dosa, ini diminta Rasulullah, kalau dia melakukan kesalahan cukup 1 yang kau tulis. Itu pun nanti kalau dia tidak bertaubat. Tapi kalau dia bertaubat, maka aku mohon kepadamu ganti itu menjadi kebaikan.
Makanya orang yang pernah berdosa kemudian bertaubat dengan taubatan nasuha, itu kata Nabi sama dengan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Mungkin ini yang dipakai para koruptor. Dan hitung-hitungannya kan jelas. Satu kebaikan dikalikan 10. Kalau melakukan dosa ya nanti dicatat kalau tidak taubat. Itu kalau ditaubat itu dihapus kemudian diganti dengan kebaikan. Itu rahmat Allah untuk umatnya Nabi Muhammad. Kalau Nabi Musa itu enggak. Waktu lu ampusahu. Ketika dia berdosa langsung disuruh membunuh dirinya. Jadi tobatnya umatnya Nabi Musa itu mesti mati. Kalau dia melanggar mati. Makanya sebenarnya hukuman mati itu Nabi Musa, umatnya Nabi Musa. Dan kalau berdosa itu langsung ada dosanya ini, nanti siksanya begini, kafaratnya begini. Jadi itu sudah tertulis. Jadi setiap dosa yang dilakukan itu tertulis bahwa ini melanggar, ini tebusannya. Kalau kita tidak, itu tidak dinampakkan. Seandainya maksiat itu dinampakkan, artinya dosa-dosa kita itu dinampakkan, tidak ada orang yang mau mendekat dengan kita. Itu Allah merahasiakan kesalahan kita. Makanya itu rahmat, ya. Makanya gunakan ini. Alam ruh, kemudian ke alam rahim ke alam dunia. Dunia ini disebut dengan masra'atul akhirah. Ini kan kalau yang jamaah tabligh itu kan sering ngomong dunia masra'atul akhirah. Dunia ini adalah kebun, ya kan? Tempat berkebun untuk pahala yaumil akhir. Jadi sebenarnya di dunia ini Pak cuma kebun. Kebun itu tempat menanam tanaman untuk kita makan. Sekaligus kita bawa pulang ke rumah. Rumah kita bukan di sini. Rumah kita itu di yaumil akhir. Makanya kalau ada orang cari rezeki dia kumpul di dunia, itu sebenarnya mengumpul hartanya di kebun. Dia tidak bawa pulang ke rumahnya. Jadi seindah apapun rumah yang kita bikin di dunia ini itu tetap rumah kebun. Gitu. Iya. Makanya kalau mau punya rumah di yaumil akhir itu dia disebutkan oleh Nabi, "Mambana masjidan fid dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun masjid di dunia, ada kalimatnya lillahi ta'ala, karena Allah. Karena ada masjid itu yang dibongkar oleh Nabi. Nabi pesan bongkar masjid itu. Jadi sudah dibangun, Nabi kasih tahu bongkar masjid itu. Kenapa? Karena dia berdebat, jamaahnya berdebat, sehingga dia pindah bangun masjid, kemudian Nabi suruh bongkar. Tapi tidak ada jadi memuju begitu deh. Panitia masjidnya bertengkar, kemudian pindah bangun masjid. Itu masjidnya Korea Selatan sama Korea Utara. Iya, itu Nabi suruh bongkar. Kenapa dibongkar? Karena kapan masjid itu terus terbangun, maka itu bukan lillahi ta'ala, tapi itu karena jengkel dengan tempat yang satu. Dan orang tidak akan rujuk kembali ketika tinggal di situ, makanya disuruh bongkar supaya kembali lagi ketemu di dalam satu masjid. Itu Nabi mintanya. Jadi kalau kita membangun masjid di dunia, itu bukan mengatakan, Nabi tidak mengatakan begini, siapa yang membangun satu masjid, tidak. Makanya siapapun yang bersedekah di masjid. Makanya saya sering bilang gitu, Pak. Kalau ada sumbangan tak masuk ke masjid, apapun itu, yang penting sumbangan masuk ke masjid, itu kita sudah dibangunkan rumah di dalam surga, dibangunkan istana, walaupun tidak sholat, Jadi kalau ada orang rajin sedekah dan tidak sholat, tetap ada rumahnya, cuma tidak masuk. Itu iya kan? Kan dijanji aja masuk kan? Dijanji aja dibangunkan rumah. Kan Allah, Nabi tidak mengatakan siapa yang membangun masjid di dunia akan dimasukkan ke dalam surga, tidak. Cuma disebutkan man bana masjidan di dunia lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah, dibangunkan istana di dalam surga. Nabi tidak mengatakan dijanji masuk surga, tidak. Jadi kalau rajin sedekah dan tidak sholat, tetap ada rumahnya, cuma tidak masuk. Tapi kalau rajin sholat tidak pernah sedekah, masuk tidak ada tempatnya juga itu. Jadi masalah. Makanya sebenarnya kan dua kaidah itu. Aqimis sholat wa atuz zakat. Ini dua hal yang selalu digandengkan. Nah makanya panitia sebenarnya ini masjid kita ini ya pakai celengan.
selesai sholat celengannya jalan. Itu memang dua hal itu perintah agama. Dan celengan jalan itu kasih jalan aja. Itu memang untuk mengingatkan orang bersedekah. Dan ingat, tidak ada amalan yang bisa meredam murka Allah itu kecuali sedekah. Makanya disebutkan kalau mau dianggap orang baik dan mau, jangan sholat. Orang sholat itu bukan orang baik, tapi dia orang beriman. Tapi kalau rajin sholat dan kikir, itu pasti tidak disenangi. Tapi kalau ada orang dermawan walaupun tidak sholat, pasti disenangi. Karena memang Nabi sudah sampaikan, jika ingin membuat orang senang maka dermawanlah, dan engkau akan dikenang salat. Ya. Coba kalau ada orang kikir Pak meninggal, ada orang menangis? Tidak ada. Meninggal bilang, begitu saja. Kalau ada orang kikir meninggal itu baku kode-kode saja. Sudahlah apa jenazah. Iya. Tidak sudah meninggal, itu orang tidak akan menangis. Dia dan ini yang selalu membekas orang pikir. Inilah orang yang paling penting. Kita sudah meninggal puluhan tahun, orang datang ke kuburan, kemudian dia lihat nama kita di batu nisan, baru dia baca langsung dia ingat, ini orang yang paling pikir waktunya. Padahal tulangnya sudah hancur masih diingat pikirnya. Ini yang kadang orang tidak sadar. Ya. Makanya saya sering akhir-akhir ini ceramah itu menegur orang yang berbolak-balik pergi umrah sampai 3-4 kali dalam 1 tahun. Saya kasih tahu berhenti. Ingat, iblis itu menggoda orang dalam ibadah, bukan hanya dalam kemaksiatan. Dalam ibadah juga itu iblis menggoda orang. Jadi jangan bilang kalau kita sudah ibadah itu iblis sudah tidak. Justru iblis itu masuk dalam ibadah. Hati-hati memilih ibadah. Memang umrah itu bagus, tapi jangan lakukan berulang sampai 3 kali 4 kali dalam 1 tahun. Kenapa? Seandainya umrah itu sangat tinggi kedudukannya sehingga Nabi pun akan lakukan berulang-ulang. Padahal Nabi potensinya berulang-ulang umrah itu kan ada, tapi kenapa Nabi tidak? Itu pelajaran untuk kita bahwa umrah ini sebenarnya adalah ibadah pribadi. Ada hal yang lebih besar yang kadang kita lupakan, itu sedekah. Kalau kita pergi umrah, pahalanya kan mentok kan? Kalau misalnya 1000 pahala ya 1000. Nanti kalau meninggal tidak mungkin bertambah. Itu di pahala umrah yang 1000 sampai yaumil kiamat tetap 1000. Tapi coba uang yang kita mau jadikan umrah itu kita bantu kepada saudara. Kan ada orang begitu Pak, kaya, saudaranya tidak kaya. Susah kasih kehidupannya, ada anak-anaknya dia kasih sekolah. Dan itu keluarga paling dekat. Tapi dia bawa uangnya pergi umrah, kemudian ada saudaranya setengah mati menyekolahkan anak. Seandainya dia memberikan untuk anak-anak itu dia pakai sekolah, bayangkan amal jariah yang dia dapatkan. Semua ilmu yang dia pelajari anak-anak itu, kemudian ketika dia menjadi guru itu akan mengalir terus. Apalagi kalau penghafal Al-Quran, pasti nanti tunjukin. Nah, ada nanti disuruh beri syafaat. Nah itu kalau tidak ada anak menghafal, gampang sekali cari di penghafal Al-Quran. Baru kita biayai, masa tidak tunjukin nanti dari kamu dan bilang ini dulu biayai waktu ke sekolah. Kan harus tunjukin. Karena kalau anak kamu diharapkan tidak bisa. Ya kan gitu. Iya, kadang banyak bikin anak banyak tapi tidak ada yang menghafal. Cari makin menghafal, bantu dia sekolah. Kalau kita dia bantu menghafal, pasti dia tahu ini dulu waktu saya sekolah di dunia ketika saya menghafal Al-Quran ya Rabb, dia yang membantu aku, dia yang membayarkan saya ketika di pesantren. Aku mohon kepadamu ya Rabb, ikutkan juga masuk ke dalam surga. Dan itu diberi otoritas. Coba, ini penting Pak. Kalau umrah, setengah mati. Apalagi banyak orang kan tidak paham hakikat umrah itu. Datang tawaf di Ka'bah baru secara langsung. Nanti kita putar-putar, bukan putar-putar itu namanya sholat sunnah. Itu orang tawaf itu sholat sunnah tahiyatul masjid. Karena di Masjidil Haram itu tidak ada tahiyatul masjid, yang ada itu tawaf. Makanya 7 putaran. Kenapa 7 putaran? Karena sholat juga itu kan 7 anggota tubuh yang tersentuh, 2 tangan, 2 kaki, 2 lutut, 1 kepala.
Masyarakat langsung baru kan tahu apa. Baru dia bilang kita putar-putar. Bukan putar-putar itu sudah sholat itu. Ini kan kadang-kadang ini kan. Tapi pembimbingnya juga tidak tegur karena promosikan. Ini kan, ini jadi masalah Pak ini. Jadi ini penting saya luruskan ya. Makanya mesti dalam kehidupan ini jangan lepas dari sedekah. Ya. Itu yang paling dikenang orang. Kalau ada penjahat Pak 10 tahun, saya kasih tahu, kalau ada orang penjahat 10 tahun, kemudian 3 hari dia bagi-bagi sembako, pasti orang bilang, wih baiknya pada 10 tahun jadi preman ini. 3 hari saja dia bagi-bagi, itu langsung dianggap orang baik. Makanya rata-rata caleg yang naik itu yang punya serangan pajak. Ya kan? Dia kalau ada calegnya itu sudah anggota dewan, 5 tahun selalu dikasih itu bantuan. Kasih bantuan ini, tiba-tiba ada serangan pajak, langsung coblos itu. Padahal ini yang 5 tahun selalu sama-sama. Kenapa? Karena yang diingat itu selalu sama-sama. Memang begitu. Makanya Allah bilang tidak ada yang bisa menutup. Nabi bilang tidak ada yang bisa menutup murka Allah kecuali sedekah. Dan tidak ada yang bisa menolak bala itu, merubah takdir itu kecuali sedekah. Makanya as-sadaqah itu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala. As-sadaqah itu tadfa'ul maidatus su' kata Nabi. Sedekah itu bisa menghindarkan kita dari mati yang tidak baik. Jadi soalnya begini. Kenapa kita disuruh sedekah Pak? Sebenarnya kan rezeki itu sudah ditentukan kan. Saya itu sering kasih tahu orang, mesti ini kita nggak usah pusing. Karena rezeki itu kan sudah ditetapkan. Apa yang ditetapkan sebelum kita lahir? Yang pertama ajal, kan sudah ditentukan. Jadi ajal itu Pak hitung mundur, bukan hitung maju ya. Ajal itu hitung mundur. Kalau ditetapkan 60, kita lahir bulan tahun ketiga, berarti tinggal 57. Kan begitu. Kalau ulang tahun kita yang 40, berarti tinggal 20 tahun. Jadi itu yang dihitung yang terakhir. Makanya Nabi kasih patokan antara 60-70 tahun. Kalau kau panjang umur berarti bisa sampai 70. Tapi kebanyakan 60. Itu bagi yang sekarang. Yang gitu. Begitu aja Pak. Kan Nabi sudah patok di akhirnya itu. Umatku antara 60, artinya kau siap-siap di situ. Nah di situ makanya hidup nih, kalau 50 misalnya berarti tinggal 10 itu. Kalau beruntung 70 kan gitu. Apalagi kalau sudah 60 hitung hari itu. Kan begitu Pak. Sebenarnya kan kenapa kita yang banyak ini yang orang tua yang tidak sadar-sadar, karena dia hitung maju. Nah bilang ulang tahun yang ke-60. Tinggal 1 hari hitung hari itu bos. Sedih-sedih apa kok? Itu makanya Junaid Al-Baghdadi itu mengatakan kalau ada orang umurnya sudah 40 tahun, nah masih banyak dosa yang dia lakukan daripada kebaikan, itu orang lebih baik mati daripada hidup. Tuh, kalau sudah 40 tahun. Makanya ada hitungan itu ya, 40 banyak. Sebenarnya saya itu kadang kalau ngaji di ilmu adadi, pernah mempelajari ilmu adadi itu di Nusa Tenggara Barat. Salah satu ulama yang mengajarkan tentang hitung-hitungan itu. Jadi ternyata memang ada. Kenapa angka 7 itu kayak istimewa? 7 hari kelahiran kenapa disuruh akikah? Kenapa hitung 7 kan? 7 bulan kandungan itu syukuran. Kemudian kalau tidak sempat tambah 7 hari kata Nabi. Hari ke-14 akikah. Kalau tidak sempat tambah 7 hari. Kenapa selalu 7 hari? Kenapa bukan 3 hari? 7 tahun umurnya anak suruh dia sholat. Kenapa disebut 7 tahun lagi? Kenapa bukan 5 tahun? 7 tahun umur itu kan masuk SD. 7 tahun kemudian itu masuk SMP. 7 tahun kemudian itu perguruan tinggi. Dan itu hitung-hitungan. Kenapa langit itu 7 lapis, tanah itu 7 susun. Kenapa tawaf itu 7 putaran, sa'i juga 7 putaran. Suratul Fatihah itu 7 ayat. Sholat itu 17 rakaat. Kenapa orang sholat itu ada 7 anggota tubuh yang tersedia. Itu kan nanti ada hitungan 7 itu 7, 14, 21, 28. 7 ajari sholat. 14 tidak usah kau ajari sholat, karena dia akan sholat selama. Ketika dia mampu sholat sampai umur 14, kau sudah tidak ingatkan sholat, tapi
Tapi kalau di sini putus-putus sampai 21 itu masih putus-putus sholat. Jadi engkau hanya mendidik anakmu itu di umur 7 sampai 14. Itu kuncinya. Kemudian 21 di situ menikah sampai 28. Kalau dia tidak menikah di 28, maka dia tidak mau menikah itu sampai nanti 30 lebih. Nanti di umur 40 baru mau menikah kembali. Makanya biar yang sudah menikah itu mau menikah juga di sana. Iya. Orang mengatakan itu bubar kedua, bukan. Itu hitungan kelipatan 7. Dan lihat, kalau ada orang tidak sukses di umur 38 sampai 42, lewat 42 tidak sukses dunia. Kalau dia sudah kejar dunia, bekerja di sini kemudian tidak bisa, suruh kembali, tidak usah kejar. Karena Allah sudah takdirkan dia kehidupan seperti itu. Hitung-hitungan. Tapi kalau ada orang sukses di bawah 40, maka lihat dia akan terus merangkak naik itu di atas 40 ke atas. Orang Cina itu sudah tahu hitung-hitungan begitu, dan sebenarnya itu ada memang hitungannya. Bahkan ada ulama itu 38, kemudian ambil 42 nanti itu dilihat. Kalau dia dalam 7 bulan itu kena penyakit, hitung penyakitnya berapa hari. Kalau dia 7 hari, berarti itu akan berkurang. Tunggu kematiannya di 7 kedua. Itu makanya dia bisa tahu itu kalau saya tidak sampai ke sini itu karena dia sudah hitung. Itu ada semua tanda. Tapi saya tidak bahas itu, nanti takut ini mati nanti. Tidak usah ya. Nanti demam aja baru sakit. Kan ada penyakit itu memang yang tanda kematian. Nanti kita akan bahas itu yang khusus memang ada tandanya. Kemudian saya tadi mengatakan kita mestinya memang dalam kehidupan ini Pak harus paham. Perjalanan hidup kita ini kan selalu hitung mundur. Rezeki itu tidak usah yang ditetapkan aja. Yang kedua kan rezeki. Dan ada malaikat yang disuruh bagi, tidak mungkin salah bagi. Kalau tim sukses biasa salah bagi. Kalau malaikat tidak mungkin, iya kan? Iya, tidak mungkin salah bagi. Dan itulah yang dipegang oleh Imam Malik. Itu prinsip Imam Malik bilang begini. Kau kejar rezekimu pun tidak akan pernah bertambah. Kau tinggalkan rezekimu pun tidak akan pernah diambil orang. Ketika dia di tangan orang pasti dia akan pindah ke kamu. Ketika dia di dalam perutnya maka dia akan keluar. Prinsipnya Sayyidina Ali karena Allah wajah apa dia katakan, sekaya apapun orang dia tidak pernah mengambil rezeki itu sampai serpun. Coba, karena Allah sudah takdirkan semua apa yang telah ditetapkan di alam azali sebelum saya lahir. Itu kalau itu dipakai Pak, tidak ada orang jengkel kalau menjual. Anak kita menjual kalau tidak laku sudah. Kenapa dah begini? Begitu memang rezeki kita. Tidak usah tidak lagi ini terus menjual bisa boleh bisa laku barangnya kita tidak laku. Ya ada aja baca-baca. Tidak ada, memang sudah diatur. Seandainya baca-baca yang bikin kaya orang Pak, tidak ada ustaz naik motor, semua naik pesawat. Dan tidak ada ustaz tidak tahu baca-bacanya kaya, coba tanya. Iya kan? Saya kalau ke Kalimantan, Pak itu sering ketawa. Ketika selesai ceramah datang jamaah, Pak Ustaz minta doa supaya bagaimana supaya mudah rezeki. Orang yang bertanya itu punya mobil 5, yang ditanya naik motor. Tapi seandainya malaikat lihat, ya pasti ketawai kamu. Kita bilang, kau bertanya minta doa rezeki kepada yang naik motor, padahal kau sudah punya 5 mobil. Kan begitu. Malaikat kan pusing, kau lebih kaya daripada dia. Kan begitu. Ini kadang-kadang. Jadi bukan doa itu Pak, seandainya doa dan tidak ada ustaz, tidak ada imam itu Pak, apalagi imam yang selalu pimpin doa. Dia paling pertama dikasih, tidak ada imam naik motor, naik helikopter semua, atau naik pesawat jet. Bukan doa. Memang Allah sudah takdirkan, dia beri rezeki kepada yang dia kehendaki, bukan kepada siapa yang berdoa, bukan kepada siapa yang bekerja. Dia kan bilang, saya memberi rezeki kepada siapa yang aku kehendaki. Makanya ada orang itu tidak tamat SD, tidak pernah belajar matematika, tapi sukses ketika berdagang. Ada juga sudah bisa sekolah sampai S3 jadi anak buah, tidak bisa kaya-kaya. Karena begitu. Karena memang Allah tidak memberi rezeki kepada siapa yang bekerja, tapi kepada siapa yang dikehendaki. Makanya Nabi Musa itu kan sempat protes itu. Ya orang, kenapa itu orang tidak beres otaknya kau kasih rezeki banyak? Jadi itu orang yang pintar apa kau tidak kasih? Allah
Allah bilang, Musa, saya ingin buktikan bahwa rezekiku itu bukan karena kepintarannya orang, tapi itu karena aku kehendaki. Kan begitu. Jadi itu, kalau itu prinsip dipakai, dan tidak ada orang lari-lari ke pasar. Makanya Nabi bilang kalau ke pasar jangan cepat sekali, jangan terlalu cepat ke pasar. Baru kalau ada mak jualan kita jual, kalau rusak jangan dikasih sembunyi, diangkat ke depan. Kalau ada jarum rusak dikasih di depan, dia rusak supaya dia pembeli. Kalau kita diputar ke belakang. Baru kalau lagu alhamdulillah, itu jadi masalah itu. Ini kan, tapi tidak ada jadi memuji, ini tidak ada. Ini parah ini Pak kalau ini. Iya, menggunakan kalimat alhamdulillah dalam menipu orang, itu fatal itu. Itu kan jadi masalah kan. Ketika mengelabui orang lain barang jelas bilang alhamdulillah, itu fatal, itu pertama jawabannya berat itu. Kita kembali, jadi rezeki begitu. Makanya Imam Malik bilang begitu. Rezeki itu kalau kau bekerja, kalau misalnya katakan saya mau ke pasar cari rezeki, itu keliru. Saya ke kebun itu karena cari rezeki, itu keliru. Itu kata Imam Malik, keliru. Imam Syafi'i kan berdebat itu. Imam Syafi'i bilang, tidak, rezeki itu harus dicari. Kalau Imam Malik tidak, rezeki itu tidak bisa dicari karena dia sudah ditetapkan. Yang kedua ada malaikat yang suruh bagi. Malaikat itu lihat rumahmu dan di mana kapan dia bisa bawa. Itu coba kita pikirkan. Tidak mungkin, dan kau tidak mati. Kan disebutkan dalam hadis 7 kali malaikat pencari rezeki itu berkeliling di dunia, carikan rezekinya seseorang. Kalau sudah tidak ada, baru melapor kepada Allah, fulan bin fulan sudah habis rezekinya, baru bisa dia wafat. Makanya ada orang itu Pak, ketika masuk rumah sakit dikasih air tidak bisa masuk air, diimpus tidak bisa masuk infus. Kenapa? Karena itu minumannya sudah cukup, tidak akan bertambah dan tidak akan kurang. Itu semua dihitung. Makanya dia bilang, tidak usah cari, tinggal saja berzikir. Imam Syafi'i bilang begini, tidak, burung saja kalau tidak keluar dari sarangnya pasti mati kelaparan, mesti keluar bekerja. Imam Malik mengatakan tidak. Berdebat itu Pak sampai subuh. Selesai sholat subuh, Imam Tasadi itu kan bingung, ini mana yang benar ini. Dia keluar dari masjid jalan-jalan, dia temukanlah orang panen anggur, dia singgah bantu. Setelah selesai dia bantu, dikasih anggur 1 nampang 1 keranjang. Langsung dia bilang, terjawab. Imam Malik tinggal di masjid berzikir, tidak ada dapat. Rezeki itu harus dicari. Makanya saya keluar bantu orang, kasih rezeki. Berarti rezeki memang harus diusahakan. Imam Syafi'i bilang, berarti pendapatku yang benar. Untuk membuktikan itu dia bawakan Imam Malik ke rumah. Imam Malik ini dia letakkan, langsung Imam Malik bilang, itu angkurnya. Dia bilang iya. Imam Malik bilang, tadi subuh aku kepengen makan anggur, makanya aku berdoa. Anggurnya datang, aku tidak pakai. Pusing Imam Tasawuf bilang, betul juga. Jadi dia sesudah sholat subuh itu ada terbesit dalam hatinya, saya ini kepengen makan anggur, makanya dia berdoa kepada Allah. Dan ternyata anggurnya datang, yang bawakan itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i capek-capek pergi bantu orang, dibawa lagi ke rumahnya Imam Malik. Imam Malik jadi sikirnya dulu di rumahnya, makan anggur, tidak bekerja. Makanya Imam Malik bilang, pendapat benar kan? Tidak usah bekerja kalau rezeki kau cari, datang sendiri toh. Kasih mata Syafi'i bilang, langsung dia mengatakan subhanallah. Nah, dari sinilah ulama kita mengatakan bahwa sebenarnya rezeki itu ditetapkan. Tapi ada kalimatnya Imam Malik ini yang jarang orang dengar. Ketika dia mengatakan sesudah sholat subuh tadi aku kepingin makan anggur, makanya aku berdoa. Apa doanya Imam Malik sehingga rezeki itu datang, dia tidak susah mencari? Itu ada. Cari. Ada itu dibaca kalau sudah sholat Jumat itu 70 kali. Pas selesai sholat Jumat baca 70 kali. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa ghanini bifadlika amman siwa. Sudah apa? Saya tidak ulang. Sabar.
nanti tinggal semua di rumahnya menunggu rezeki. Jadi masalah itu. Iya, itu doanya. Itu ada di beberapa kitab itu ditulis itu. Itu. Makanya ada sebenarnya 19 doa itu yang pernah saya kumpulkan dalam kitab-kitab hikmah itu yang memiliki fadilah khusus. Ya. Jadi ada kalau misalnya petugas syara, orang tua yang sudah tidak ada yang bisa membantu, ada doanya itu yang penting ada makanan di kampung itu pasti dibawakan. Kalau dia baca doa itu kemudian dia bermohon kepada Allah, pasti ada orang itu bawakan nanti makanan. Nah, ada, tapi jangan dipakai itu nanti jadi malas. Ya, hanya orang tua yang tidak punya anak, misalnya tidak ada lagi anaknya yang membantu, dia sudah tidak bisa bekerja. Ada itu istilahnya orang punya sikirina ulah kutu. Kenapa dibilang ulah kutu? Ada ular itu Pak di bawah batu. Jadi ada batu besar, dia terhimpit, dia tidak bisa keluar. Ketika Nabi Musa itu duduk-duduk di pinggir, dia melihat ada burung membawa makanan, dia jatuhkan di dekat batu besar itu. Kemudian itu ada semut berlarian, baru dia dengarkan, cepat kasih masuk cepat. Kan dia bisa mengerti bahasa semut itu. Cepat kasih masuk, dia kelaparan nanti, cepat bawakan. Nah, kenapa ini burung bawa makanan ke sini, baru semut yang berlomba-lomba tarik masuk? Apa di sini di bawah batu? Dia cungkil itu pakai tongkatnya, ternyata dia melihat di situ ada ular yang menggigit. Langsung dia bilang, ini ular yang paling malas ini. Setiap hari dibawakan makanan. Langsung dia bilang, sebenarnya saya ingin keluar mencari makanan, tapi tidak bisa keluar karena terhimpit oleh batu ini. Dia berterima kasih karena dibukakan batu itu. Langsung dia bilang, wah pasti ada yang kau baca karena dibawakan makanan seperti ini. Ada burung yang terbang bawakan setengah pagi, ada yang semua berlomba-lomba jadi. Dia bilang ada. Nah itu yang disebut makanan sikirina ulah kutu. Itu nama Subhana man halakani walam yansani min al-rizq. Itu zikir. Tidak usah diulang. Ulama kita dari dulu itu mengajarkan itu. Kalau ada orang yang agak ini itu dipakai. Saya dulu itu waktunya mahasiswa pakai karena orang tua kan tidak mampu. Saya dapat itu ketika ngaji sebelum saya makan itu. Wah, kalau ada orang masak-masak di samping rumah itu dicium baunya, baca itu 3 kali baru datang nanti. Tangga saya itu orang Palopo, kalau masak kepuru, wah datang lagi nanti kepuru. Teman-teman biasa kasih tahu, baca dulu doamu, supaya datang lagi. Memang Pak itu dia dunia. Jadi orang akan ingat kita. Oh bawakan siapa? Itu doanya simpel aja itu. Itu istilahnya makanya orang bilang sikirina ulah kutu. Karena ular itu kan tidak bisa keluar. Kemudian jadi ini prinsip yang kita pakai. Kenapa sedekah itu penting, Pak? Dan itu sedekah di waktu subuh istimewa sekali. Makanya kalau kita tidak bisa sedekah di malam hari, lakukan sedekah subuh. Karena Nabi mengatakan seandainya bala itu ditentukan bersamaan dengan sedekah, engkau kena musibah, maka sedekah tidak akan pernah dilombai oleh sedekah ini. Jadi bayangkan Pak, kalau bersamaan musibah dengan sedekah, itu sedekah selalu lebih dulu. Makanya disebut itu as-sadaqatu tadfa'ul bala. Makanya usahakan musibah ini kita tidak kena dengan sedekah. Dia bilang, kenapa bisa Ustaz? Nah kan sudah ditakdirkan. Memang, makanya disebut menolak, bukan mengatakan menghilangkan kan. Jadi bala itu tidak bisa hilang. Yang turun ke langit-langit dunia itu sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi 1 tahun, makanya di 10 Sya'ban itu ditentukan takdir selama 1 tahun ke depan. Itu kan nanti tutup buku lagi di 10 Sya'ban berikutnya baru tutup buku, baru turun lagi takdir berikutnya. Dan itu ditentukan di 10 Sya'ban. Makanya orang yang punya takdir itu 1 tahun ke depan itu ketika turun ke langit-langit dunia itu tidak bisa ditarik. Makanya disebut menolak, bukan mengatakan menghapus Pak. Jadi bagaimana maksudnya? Profesor Dr. Ki Haji Alifi itu membahas di kitab ini. Ada orang itu Pak, mimpi kecelakaan. Jadi dia bermimpi kecelakaan, sementara bawa mobil dalam mimpi itu kecelakaan. Dan di dalam kecelakaan itu dia melihat dirinya meninggal, keluarganya meninggal.
sebenarnya takdir itu sudah ditentukan oleh Allah bahwa orang ini nanti tanggal sekian, bulan sekian akan kecelakaan bersama keluarganya dan akan meninggal. Tapi karena ada tolak bala yang dia lakukan, maka Allah sampaikan takdir itu dalam bentuk mimpi, karena mutlak harus sampai. Karena dia sudah turun ke langit dunia. Dan itu takdirnya memang sudah mati. Tapi karena ada amalan yang dia lakukan tolak bala, sehingga Allah tambahkan umurnya, takdir ini masuk. Jadi kalau kita misalnya mimpi itu rumah kebakaran, sebenarnya itu sudah ditakdirkan rumah kita terbakar. Tapi karena kita melakukan sedekah, tolak bala itulah yang menyebabkan bala ini datang, dirasakan, dan mesti sampai ke kita. Tapi itu tidak merusak. Itulah disebut dengan menolak bala, bukan menghilangkan. Biasa kan kita mimpi begitu. Mimpi ada orang curi tidak punya barang, mimpi kecelakaan, mimpi ditikam. Sebenarnya itu sudah ditakdirkan begitu. Dan mutlak kita harus dengar. Takdir itu tidak bisa dicabut, karena dia sudah turun ke langit dunia. Makanya takdir itu akan sampai dalam bentuk mimpi, dirasakan, tetap kita merasakan. Tapi takdir itu sampainya dalam keadaan lembut. Itulah makna doanya Guru Tak. Ya Rabb, ketika takdir ini tidak bisa tercabut dari kami dan mesti sampai ke kami, maka aku mohon kepadamu ya Rabb, sampaikan dalam bentuk yang halus. Itu takdir. Jadi makanya orang tua dulu bilang, weh, ini biasa kasih tahu, wah, mimpi kak tadi malam meninggal dan lo banyak umur itu. Sebenarnya sampai memang ya jalan di situ, tapi karena ada amalan yang kau lakukan itu ditambah. Jadi itu ya, makanya sedekah itu